sekalian. Seperti yang telah dinubuatkan para nabi. Karena ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat 2. Suatu tunas akan keluar dari perisai dan karung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya, Allah telah menggenapi nubuatannya itu. Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Selamat kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat meresapi dalam hati kami, membuka pikiran kami, dan menuntun kami untuk mengenal serta memahami-Mu lebih dalam. Biarlah sabda-Mu menjadi terang bagi langkah kami. Amin. Dan kita pada malam hari ini terdapat dalam dua bagian. Yang pertama dari Perjanjian Lama 1 Samuel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 1 Samuel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan bacaan kita yang kedua Matius 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, kita katakan amin. Amin. Ya, bersama-sama kita mengikuti pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. 1 Samuel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofi, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia busa, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Bacaan yang kedua Matius 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah mengantar kita hingga berada di bulan yang terakhir di tahun ini, di penghujung tahun 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh merayakan Natal dengan ibadah yang seperti ini. Namun di sisi lain kita pastinya juga tergugah dengan apa yang dialami oleh keluarga-keluarga kita di tempat lain, yang jangankan untuk beribadah, untuk tempat tinggal saja mungkin mereka tidak memiliki tempat yang layak karena bencana alam yang terjadi beberapa
Renungan Natal di malam hari ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, belajar dari keluarga Elkana dan Hana. Jemaat Tuhan, jujur di dalam hati semua manusia ada satu tempat yang paling sering dirindukan. Entah seberapa jauh kita berada, sepadat apa kesibukan kita, atau seberat apa pergumulan kita, satu tempat yang selalu dirindukan itu adalah rumah tempat di mana keluarga berada. Karena keluarga adalah tumpuan rindu, tempat di mana kita berharap, tempat di mana kita menemukan kehangatan, penerimaan, dan kasih. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua keluarga bisa menemukan itu. Ada rumah yang tidak bisa kembali mengumpulkan anggota keluarganya, mungkin karena satu dengan yang lainnya hubungannya tidak lagi harmonis. Mungkin karena di rumah itu hanya tersisa kenangan. Tidak ada lagi orang tua atau anak yang bisa menyatukan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ketika kita berbicara soal keluarga, di sana ada sebuah harapan besar, seperti sebuah harapan Tuhan yang selalu merindukan keluarga-keluarga untuk tetap utuh dan bahagia, di mana keluarga bisa melawan dan menghindar dari semua persoalan pergumulan. Itulah mengapa Allah pun hadir bukan hanya untuk menyelamatkan pribadi, tetapi juga keluarga. Hari ini kita belajar dari kehidupan keluarga Elkana dan Hana. Keteguhan hati seorang Hana diuji. Dia menghadapi cobaan yang besar. Dia memiliki pergumulan batin yang berat. Kisahnya, dia dimadu, dia dipermalukan, dia dihina karena belum memiliki apa yang diharapkan, yaitu anak. Kalau kita pikir, siapa yang dapat tahan dengan situasi seperti ini? Istilahnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Hana membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia mengeluh, dia menangis, tapi di hadapan Tuhan. Sampai disangka lewat doa dan tangisannya, kalau kita baca ayat Alkitab selanjutnya, dia dikira orang yang tidak waras. Tetapi kemudian lihat apa yang dia terima. Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan seorang Samuel lahir dari dalam kandungannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tidak ada perkara yang dalam hidup ini yang tidak ada jalan keluarnya. Saat keluarga kita terpuruk, mungkin kita difitnah, dihina, mari kita lari dan sampaikan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita, dan pasti Tuhan mendengar. Di bulan perayaan Natal ini, sesuai dengan tema Natal yang disediakan bagi kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Percayalah, Allah sudah banyak menyelamatkan dan menolong umatnya di masa lampau, termasuk Hana. Maka Ia juga pasti akan menolong kita di masa ini. Percayalah, Dia akan hadir di tengah-tengah keluargamu dan menyelamatkan keluargamu.
semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus menyertai keluarga saudara-saudara sekalian. Kiranya terang Kristus tinggal dalam rumahmu, damai-Nya memulihkan relasi di antara kalian, dan kasih-Nya menuntun keluarga sepanjang hari yang akan datang. Untuk itu, pergilah dan jadilah pembawa damai